yang punya banyak kesulitan, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Mudah-mudahan yang masih punya banyak hutang, semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat salah satu jamaah pengajian di Masjid Nurul Iman, yaitu Bapak Abidin bin Buhari bin Bapak Buhari. Mudah-mudahan roh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Ala hadini ya wa kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan bismil madhkur wa faradallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Senin kita membahas beberapa hadis ahkam yang diambil dari kitab Syarah Bulughul Maram karya daripada Syekh Dr. Muhammad Nuruddin Itir. Malam ini kita akan membahas tentang babul walimah, bab menjelaskan tentang walimah. Apa itu walimah? Walimah menurut pendapat Syekh Dr. Nuruddin Itir, al-walimatu hiya ta'amul ladzi yusna'u 'indal ursi. Walimah adalah makanan yang dibuat ketika ada pengantin. Karena walimah yang dianjurkan oleh Nabi itu ada 11, di antaranya yaitu walimatul ursi. Walimah sendiri itu maknanya makanan, Pak. Jadi kalau walimatul ursi, makanan yang dibuat untuk pengantin dengan niat sedekah, itu namanya walimatul ursi. Mushtaqatun minal walmi, itu diambil lafaz walimah itu dari lafaz al-walmu, wa wal jam'u, artinya berkumpul. Di atas zaujaini yajtami'ani, karena dua mempelai ini keduanya berkumpul jadi satu. Ada yang mengatakan sebagaimana pendapat Syekh Syarafuddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi berkata, al-walimatu hiya ismun likulli ta'ami sururin. Jadi segala macam makanan yang disediakan karena kebahagiaan seseorang, sebagai bentuk daripada orang itu bahagia, kemudian menyediakan makanan itu disebut dengan walimah. Ini menurut pendapat Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Jadi jangan salah, Pak, walimah itu artinya makanan. Kalau walimatul ursi berarti makanan yang disediakan oleh pengantin. Kalau walimatul khitan berarti walimah yang disediakan oleh keluarga anak yang dihitan. Kalau walimatul safar berarti makanan yang disediakan oleh orang-orang yang hendak bepergian jauh. Di antaranya pergi untuk menunaikan haji dan juga pergi untuk menunaikan umroh. Itu ada yang namanya walimatul safar. Kemudian ada yang namanya walimatul hamli. Walimatul hamli ini sebenarnya namanya bukan walimatul hamli, tapi walimatul makdabah. Jadi segala bentuk walimah
yang nggak ada asal usulnya, itu namanya semuanya walimatul makdabah. Jadi sebenarnya kalau walimatul hamli itu istilah syar'inya itu namanya walimatul makdabah. Jadi bukan walimatul hamli. Kemudian lakin tuqayyadu li ghairil ursi yuqalu walimatu wiladah. Akan tetapi walimah itu tidak dikhususkan hanya untuk ausi saja. Ya, bukan walimatul kursi saja dikhususkan, tapi ada juga walimah wiladah, ada juga walimatul sakan atau walimatul wakiroh. Ya, walimah untuk menempati rumah baru itu namanya walimatul wakiro. Jadi tujuan daripada walimah itu sebenarnya makanannya diniati untuk sedekah dan untuk syiar sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya makna daripada walimah. Jadi kalau ada orang ngomong walimah nggak ada makanannya, ya berarti bukan walimah, Pak. Ngomong undangan walimah nggak ada makanannya, berarti bukan walimah namanya. Karena makan walimah itu harus menyediakan makanan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa melihat ala Abdurrahman bin Auf, pada Abdurrahman bin Auf, akal sufratin, bekas daripada inai. Jadi suatu hari Abdurrahman bin Auf ini ada bekas inainya di tangannya. Faqala, maka Nabi bertanya ke Abdurrahman bin Auf, "Mahada, apa ini?" Qala, maka Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni tazawwajtum ra'atan ala wazni rawatin min dahabin." Saya telah menikahi perempuan dengan mahar seberat biji jambu, ya, atau seberat biji kurma dari emas. Jadi kata Abdurrahman, "Ya Rasul, saya habis nikah nih. Sampai saya harus nikahi perempuan, mahar saya itu satu biji kurma emas." Jadi satu biji kurma emas itu kata pendapat ulama itu seharga khamsatu darahim, 5 dirham. Jadi sebiji emas, sebiji kurma emas itu harganya 5 dirham atau arba'ina uqiyah, 40 uqiyah. Jadi Abdurrahman bin Auf menikahi perempuan, maharnya itu emas sebiji buah kurma. Kira-kira lumayan gak, Pak? Ya lumayan, ya kan? Itu lebih dari 10 gram, ya. Jadi bahasanya dirham zaman dulu, ya. Dirham zaman dulu itu banyak, Pak. Kalau sekarang dirham ini tergantung negara. Di Maroko itu kan mata uangnya dirham, tapi satu dirhamnya 1.400. Kemudian di Abu Dhabi, ya, itu mata uangnya dirham, tapi satu dirhamnya 3.500. Jadi masing-masing negara itu punya ukuran dirham sendiri-sendiri, Pak. Enggak semua dirham nilainya sama. Karena ada dirham mahal, ada dirham yang sedang, ya. Tapi dirham itu nggak ada yang murah, Pak. Jadi kalau nggak mahal ya sedangnya itu tadi satu dirhamnya 1.400 rupiah. Itu di dirham Maroko. Jadi Abdurrahman bin Auf menikahi perempuan, maharnya sebiji kurma emas. Kemudian Nabi berkata, barakallahu lak. Ketika Nabi mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf ini menikahi perempuan, maka Nabi Muhammad mendoakan barakallahu lak. Ini artinya sunnah hukumnya ketika mendengar kabar pernikahan seseorang, ya, yang sesama muslim itu mendoakan barakallahu laka. Jadi kalau memang di depan kita itu hanya satu orang. Kalau 2 orang berarti barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin, ya. Itu sunnahnya. Atau cukup barakallahu lakum, itu nggak apa-apa. Atau misalnya kita dapat kabar dari teman
yang ngabarin teman, yang nikah teman, berarti orangnya kan nggak ada goib, berarti barakallahu lahu. Semoga Allah memberikan keberkahan buat dia, atau barakallahu lahuma. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kedua mempelai, laki-laki dan juga perempuan. Ini sunnah, jangan diam-diam baik bahasanya. Temennya nikah, oh nikah ya, jangan. Tapi barakallahu lahu, kalau memang teman kita ini ala dhahir ghaibi, orangnya nggak ada, tapi orangnya ngomong, teman kita ngomong, berarti barakallahu laka atau barakallahu lakuma. Nabi bersabda mendoakan Abdurrahman bin Auf dengan kalimat barakallahu lak aulik walau bisyatin, walimahlah kamu meskipun dengan seekor kambing. Karena pada saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan orang kaya. Jadi nanti kalau orangnya nggak punya, itu nanti bukan bahasa walau bisyatin, Pak. Jadi walau bisyatin ini khusus untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya. Abdurrahman bin Auf kan kaya, maka paling minimalnya orang kaya walimah, yaitu beli kambing. Ustaz, kambing jantan apa betina terserah. Ya, mau jantan silakan, mau betina silakan. Ya. Yang orang menengah ke bawah, ya, nggak punya duit buat beli kambing, ya minimalnya aulimu walau bidajajatin. Ya. Nikahlah kalian meskipun dengan menyembelih seekor ayam, atau walau bidikin atau bidikatin, meskipun dengan menyembelih seekor ayam. Misalnya ngomong lagi ke orang paling bawah, miskin, nggak punya, berarti aulimu atau aulim walau bikin ati tamrotin, ya. Walimahlah engkau meskipun dengan sepotong kurma atau satu biji kurma. Satu biji kurma nggak punya, berarti aulim walau bi aqua gelasin. Walimahlah kamu meskipun dengan aqua gelas, ya. Jadi paling mentok, Pak. Ya. Ayam nggak punya, kambing apalagi. Kurma nggak punya, Ustaz saya punyanya aqua gelas, nggak apa-apa. Aulim walau di aqua gelasan, yang penting ada suguhannya. Ketika kita undang orang, ada suguhannya sebagai ikramud duyuf, menghormati tamu. Jangan tamu dianggurin, Pak, nggak boleh. Ya. Maka kata guru saya, siapa yang membiarkan tamu kehausan, itu nanti di alam kubur itu akan diazab pada Allah haus. Jadi perlu diingat, Pak, azab yang dahsyat, yang paling dahsyat itu bukan disiksa. Ada lebih dari siksaan. Haus itu azab yang paling dahsyat. Jadi azab di alam barzakh dan neraka itu yang paling dahsyat itu kehausan. Karena haus itu kan gak enak, Pak, ya. Haus gak enak. Makanya azab yang dahsyat itu haus. Sehingga kalau datang tamu, jangan sampai tamu ini beli aqua gelas sendiri, Pak. Karena kelamaan, ya, datang gak dikasih suguhan minuman, akhirnya beli aqua gelas sendiri. Kasihan, Pak. Jadi kalau datang tamu, apalagi ngadain resepsi, ya begitu datang udah disediain minuman. Kalau di Indonesia kan tradisinya makanan udah disediain, ya, kemudian aqua juga udah ditata rapi, silakan ambil, udah diizinkan sama tuan rumah. Tapi nggak boleh tufel, Pak. Tufel itu datang nggak diundang datang, itu namanya tufel. Kalau bahasa Jawanya itu merjul. Merjul itu nggak diundang nggak apa, datang itu nggak boleh, Pak. Jadi kalau nggak diundang, jangan hadir, ya. Karena ada kan lagi lapar posisinya, nggak buat duit, ya. Ada orang resepsi pernikahan, masuk bawa amplop kosong, dosa, Pak, ya. Masuk bawa amplop kosong, ya. Giliran salaman sama tuan lima, itu amplop dimasukin kotak, padahal kosong, dosa itu, Pak. Nggak boleh. Kalau memang nggak diundang, ya jangan datang. Ya. Apalagi misalnya tuan rumah itu nyediain makanannya itu pas lepas, ya. Yang diundang 10, dia cuma nyediain 10, jangan memalukan orang-orang yang undang. Jangan sampai yang undang itu malu, Pak, karena makanannya kurang, karena sebab yang nggak diundang datang. Itu kalau bahasa Arabnya itu tufail, ya. Makanya ada
ulama ahli filsafat Ibnu Tufail itu bukan berarti beliau tukang nimbrung, bukan. Itu hanya nama aja. Jadi Tufail itu artinya suka nimbrung, gak diundang datang. Bahasanya kalau ada orang suka nimbrung berarti Abu Tufail, ya. Atau Sohibut Tufail, orang yang suka nimbrung, ya. Gak diundang walimatul kursi datang, gak diundang selamatan datang. Kecuali misalnya tuan rumah ini undangnya secara umum, pengumuman, ya, kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, saya mengundang semua jamaah untuk hadir di tasyakuran di tempat kami. Berarti kan umum, gak masalah. Meskipun gak dijapri, ya, gak diundang satu-satu, namanya ditulis karena sifatnya umum, silahkan datang. Berarti kan udah siap, ya, konsumsinya itu udah siap, berapapun udah disediain, Pak. Jadi gak masalah mau datang sekampung pun gak masalah, karena memang sifatnya umum, ya. Yang penting statusnya jamaah Masjid Nurul Iman. Atau misalnya undangan kepada seluruh warga Kampung Curug, berarti udah umum, ya, semua boleh datang. Berarti kalau ada bahasa Kampung Curug, berarti yang di luar Kampung Curug ini jangan datang. Kalau datang berarti nimbrung, bahasanya Tufail, ya. Jadi gak boleh, Pak. Jangan sampai mempermalukan orang yang undang. Kemudian selanjutnya awlim amrun. Jadi awlim itu adalah fi'il amar. Wa dhahiru annahu lil wujub. Secara zahir amar itu artinya wajib. Wa bihi qala dhahiriyah, dan ini diambil oleh pendapat Imam Al-Dhahiriyah. Kemudian wa huwa qaulu 'inda Syafi'iyah, dan ini pendapat menurut pengikut daripada Imam Syafi'i. Jadi nanti dalam pandangan Imam Syafi'i itu ada istilah asy-Syafi'iyah atau inda Syafi'i. Kalau asy-Syafi'iyah berarti pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i, ulama-ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Gak boleh langsung dinisbatkan ke Imam Syafi'i karena bahasanya inda Syafi'iyah, pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Maka menurut pengikut Imam Syafi'i inda Syafi'iyah wal Hanafiyah, dan menurut pengikut Imam Hanafi walimah itu hukumnya wajib. Jadi menurut pendapat pengikut Imam Syafi'i, maka dalam kitab Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, itu beliau kalau ngasih pendapat bahasanya inda Syafi'iyah. Jadi pengikut Imam Syafi'i. Tapi kalau pengen murni benar-benar pendapat Imam Syafi'i, fikih 4 madhab, atau pendapat Imam Malik bukan pengikutnya, berarti nanti baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu nanti benar-benar qaul Imam Syafi'i, qaul Imam Maliki, qaul Imam Hanafi, dan qaul Imam Hambali. Bukan lagi pengikut-pengikut Imam Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Maliki, pengikut-pengikut Imam Hambali, dan juga pengikut-pengikut Imam Hanafi. Nah, kalau berdasarkan pendapat pengikut Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dan Imam Hanafi pengikutnya, walimah, mengadakan walimah itu wajib. Apa, Pak? Wajib. Wa madhabul jumhur, menurut pendapat jumhur ulama yang disepakati, indal arba'ah, dan menurut 4 madhab, ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, anna iqamatal walimati sunnatun. Mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Jadi menurut jumhur dan juga menurut madzhabul arba'ah, pendapat fikih 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, hukum walimah itu adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian walau kana lil wujub la wajabat syar'. Kalau seandainya amar itu untuk wajib, maka wajib hukumnya walimah dengan seekor kambing. Sedangkan yang namanya manusia itu kemampuannya beda-beda.
Sehingga jumhur ulama tidak menganggap bahwa bahasa amar di situ bukan menunjukkan wajib tapi menunjukkan sunnah. Jadi menurut jumhur mengadakan walimah itu dihukumi sunnah bukan wajib. Kemudian perlu kita ketahui bahwa inna tahni'ata fil munasabat wa in kanat adatun wa in kanat adatin lakin laha aslul azim fil Quran. Sesungguhnya mengucapkan selamat dalam resepsi-resepsi tertentu meskipun itu menjadi kebiasaan itu sangat dianjurkan. Karena sebagai bentuk kita menjalin ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka mengucapkan sesuatu yang baik, mengucapkan selamat itu sangat dianjurkan Pak untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama umat Islam, menjalin silaturahim. Dan itu sunnah. Ada teman kita berprestasi, sunnah kita mengucapkan selamat. Gimana bahasanya? Barakallah. Atau mabruk, alfa mabruk, gak masalah. Doakan Pak, mudah-mudahan tambah sukses. Mendoakan orang lain itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendoakan orang lain Pak, nanti yang doain malaikat. Kalau yang doain malaikat pasti cepat dikabulkan oleh Allah. Maka kata Nabi, man da'a li akhihi ala dhahril ghaibi faqalatil malaikatu wa laka mithlu dzalik. Barang siapa mendoakan saudaranya dalam kondisi orangnya enggak ada atau dalam kondisi rahasia atau mendoakan secara langsung, mendoakan teman kita, saudara kita, orang tua kita dan sebagainya, maka malaikat berkata walaka mithlu dzalik. Bagimu mendapat doa yang sama seperti halnya yang kamu baca tadi. Jadi kalau kita doain orang, itu yang mengaminkan malaikat. Malaikat ngomong, kamu juga dapat apa yang kamu minta. Berarti kalau pengen doa kita cepat terkabul, sering-sering doain orang lain Pak. Ada orang lewat, doain mudah-mudahan duit kamu banyak. Insya Allah duit kita banyak. Maka para ulama tasawuf ini setiap hari itu nggak pernah berhenti mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Bapak kalau mengikuti dunia thariqah itu ada anjuran-anjuran khusus kita mendoakan orang yang kita temui Pak. Ada orang jualan, doakan, ya Allah, mudah-mudahan ini orang yang dagang sempolan misalnya, laris manis, mudah-mudahan rezekinya lancar dan mudah-mudahan sukses. Secara tidak langsung itu mendoakan diri kita, bahkan diaminkan oleh malaikat. Lewat lagi ada tukang ojek, ya Allah, mudah-mudahan tukang ojek ini banyak orderannya, kemudian rezekinya lancar, duitnya banyak, ya Allah, buat nafkahin keluarga. Secara tidak langsung kita mendoakan diri kita sendiri. Maka setiap ada perkara-perkara yang istimewa, ada teman-teman kita melakukan hal istimewa dan mendapatkan sesuatu yang istimewa, maka dianjurkan untuk mendoakan teman kita, minimalnya dengan kalimat barakallah. Kemudian ijabah dakwah, memenuhi undangan walimah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya, apabila diundang siapa ahadukum salah seorang di antara kalian ila walimatin, ke walimah, faliyatiha, maka penuhilah undangannya. Wali Muslim, dan menurut Imam Muslim dalam riwayat lain, idza da'a ahadukum akhahu falyujib, apabila kalian diundang saudaranya untuk menghadiri walimatul kursi, falyujib, maka penuhilah. Jadi yang wajib di sini itu adalah walimatul kursi. Yang wajib datang itu adalah walimatul kursi. Kalau selain walimatul kursi, sunnah hukumnya. Tapi tetap dianjurkan Pak, yaitu tadi buat menjaga persaudaraan kita, ya, menjalin silaturahim. Dan perlu kita ingat Pak, idkhalus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Menggembirakan orang lain itu sedekah. Ya, kira-kira Bapak undang orang, yang diundang datang seneng gak Pak?
senang. Maka bapak menghadiri undangan orang itu sunnah, ya, selain daripada walimatul kursi, dan itu nilainya sama dengan kita sedekah karena membahagiakan orang lain. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah. Ini jangan berhenti di sini, Pak. Nanti dianggap walimah itu makanannya jelek. Ini ada kriterianya. Yang jelek itu yang seperti apa? Yang jelek itu yumna'uha mayyatiha, melarang orang yang datang. Artinya yang datang malah diusir. Jadi makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah yang tuan rumah itu mengusir orang-orang yang datang gara-gara beda kelas. Dan datang orang miskin diusir. Kalau yang kaya silakan datang. Artinya ngundangnya itu pilih-pilih, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Nah, kalau niat undang orang jangan pilih-pilih, ya. Jangan pilih-pilih kekayaannya, jangan pilih-pilih bisa ngajinya, nggak usah. Karena boleh jadi yang selama ini kita remehkan doanya mustajab, kan kita nggak tahu, Pak. Jadi jangan mentang-mentang tetangga kita cuma bisanya kulhu doang, nggak diundang. Usah undang itu mas, dia cuma bisa kulhu doang. Usah, jangan, Pak. Boleh jadi yang diterima itu adalah kulhunya tetangga kita. Atau misalnya ada tetangga kita nggak bisa ngaji, cuma bisa Al-Fatihahnya doang. Jangan remehin orang ini, Pak. Boleh jadi Al-Fatihahnya dia yang diterima. Ya siapapun yang jadi tetangga kita, undang, kaya ataupun miskin, pinter ataupun enggak, diundang. Ya. Justru kalau pilih-pilih yang kaya doang yang diundang, itu nanti makanannya jadi seburuk-buruk makanan. Naudzubillah ini. Jadi dimakan pun enggak berkah, Pak. Ya. Jadi kalau orang ngundang pilih-pilih, gak usah datang. Ya. Yang kaya doang diundang, yang miskin-miskin dia diundang, gak usah datang. Ya. Itu nanti makanannya jadi syarut ta'amul walimah. Wa yut'a ilaiha man yakbaha. Dan seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang tuan rumahnya itu melarang orang yang datang dan juga mengundang orang yang memang gak datang, yang menolak. Bahasanya pilih-pilih. Wa man lam yujib da'wata faqad asallallahu wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maksudnya undangan walimah yang bukan pilih-pilih, Pak, maka termasuk orang sudah bermaksiat kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangannya, datanglah, hadirnya. Fa in kana sha'iman, maka jika yang datang itu puasa, falyusolli, maka cukup mendoakan saja. Jadi kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah, itu silakan Bapak buka, ya. Buka pun gak masalah, kelanjutin juga gak masalah. Yang penting ngomong, ya. Mohon maaf, saya lagi puasa, gak apa-apa. Kalaupun mau buka juga gak masalah. Wa in kana muftiran falyat'am. Jika kalian yang datang itu enggak puasa, jika seseorang itu datang dalam kondisi enggak puasa, falyat'am, maka makanlah. Jadi dianjurkan untuk memakan makanan walimah, itu berkah. Apalagi di Indonesia, tradisi walimah itu pasti ada doanya. Jangan dikira makanan berkat itu enggak berkah, Pak. Berkat itu berkah, namanya juga berkat, ya kan? Berkah. Jadi karena berkat itu ada doa. Makanya saya salut dengan orang-orang Betawi, ya, salut. Kenapa? Kalau mengundang orang itu makanan harus habis, ya enggak? Ya. Itu tuan rumah biasanya dulu habisin, bawa. Karena ada satu daerah yang memang kalau habis tuan rumahnya justru gak rela, kan? Walau pengennya gak habis. Ada satu daerah yang kayak gitu.
tapi bukan di sini ya. Ada satu daerah kalau mengundang orang selamatan misalnya ya, atau mengundang apa, itu justru kalau makanannya habis, ini seakan-akan yang mengundang itu gak rela. Tapi kalau makanannya ada sisa, itu senang. Karena masing-masing daerah itu punya tradisi. Ya kalau walimah mah jangan dibawa Pak, kan? Itu kan makanannya buat umum. Jadi nggak usah dibungkus dan sebagainya. Kecuali tuan rumah itu mempersilahkan, silakan. Itu jangan ada sisa di meja makan Bapak itu jangan ada sisa, semua dibawa silakan, nggak masalah dibawa. Jadi kalau misalnya puasa wajib, maka cukup mendoakan. Jadi kalau nggak puasa, maka makanlah. InsyaAllah, kemudian riwayat lain mengatakan insyaAllah ta'imah wa insyaAllah talqa. Jika kalian berkenan makan, kalau nggak pun tinggalkan nggak masalah. Jadi makan makanan walimah itu sunnah. Kalau kita berkenan silakan makan, kalau nggak berkenan jangan dimakan. Tapi jangan sampai ada kalimat saya nggak doyan, jangan, nggak boleh Pak. Kalau memang nggak minat, udah diam aja. Alasan kayak misalnya udah kenyang, jangan ngomong gak enak, gak doyan, gak level makan kayak gini mah, jangan. Itu nggak boleh, itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memang benar-benar gak doyan yang disuguhkan tuan rumah, udah diam aja, gak usah dimakan. Jadi kalau tuan rumah nanya takut tersinggung, ya sampaikan, mohon maaf Pak, bukan saya gak doyan, saya barusan tadi habis makan, gak kenyang. Itu bahasanya. Ya cukup diminum aja, ya minumannya cukup diminum. Kemudian hadis Ibnu Umar yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubul ijabati li da'watil walimah wa yarqusi. Jadi wajibnya memenuhi undangan walimah itu untuk walimatul ursi. Jadi Pak, yang benar itu walimatul ursi, bukan walimatul arus. Ursi. Yang benar itu walimatul ursi. Ini yang tepat. Ustaz, kan sering ada yang ngomong walimatul arus, ya, itu kurang tepat, tapi nggak dosa Pak. Ya. Jadi ketepatan bahasa itu yang benar walimatul ursi. Karena arus itu udah nama pengantinnya Pak. Pengantin laki-laki arus, pengantin perempuan aris namanya. Arus dan aris. Ya, laki-laki arus, perempuan aris. Nah walimahnya namanya walimatul ursi. Karena ada pernikahan kedua mempelai, pernikahan itu ada urusu, walimatul ursi. Makanya diingetin yang tepat itu adalah walimatul ursi. Ada lagi yang parah Pak, namanya walimatul ursi, walimatul irsi. Ini jelas sangat kurang tepat. Ya. Tapi bukan berarti namanya salah dosa apa enggak dosa. Ini kan sekedar bahasa doang, ya kan? Sekedar enggak masalah, cuma kurang tepat. Ya. Khawatirnya ada orang ahli bahasa lihat ya, nanti diketawain kita Pak. Walimatul ursi ya. Liqaulihi idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiyah. Jadi wa huwa mudhari'un maqrunun billah yufidul amr. Jadi fi'il mudhari yang dibarengi dengan lam itu mengandung faedah amar, mengandung faedah perintah. Jadi idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiyah itu perintah. Perintah di sini wal amru lil wujub. Ini yang mengandung makna wajib. Jadi menghadiri walimatul ursi itu wajib. Kalau syaratnya, kalau tuan rumah ini undang secara umum, bukan pilih-pilih Pak. Bukan undang orang kaya doang, bukan. Tapi kalau yang diundang itu kaya doang, yang diundang, yang miskin dia diundang, itu enggak wajib hadir. Hanya cukup dianjurkan. Bahkan walimah itu tidak boleh dihadiri kalau memang di dalamnya itu ada unsur kemaksiatan. Jadi nggak mesti wajib Pak. Kadang-kadang ada wajibnya, ada sunnahnya, bahkan ada makruhnya dan haramnya. Kalau seandainya di acara walimah itu ada unsur-unsur yang diharamkan, contoh pesta minuman keras misalnya. Jadi tuan rumah nyuguhin homer, ya. Itu suganya homer, haram datang.
Jadi jangan mentang-mentang kata Ustaz wajib, ada umurnya datang juga, disuguhin, diminum juga. Ini parah itu, nggak boleh Pak, haram. Ya. Jadi kalau memang ada perkara-perkara maksiat di situ, maka itu diharamkan untuk hadir. Misalnya, tapi insya Allah di Kampung Curug gak ada yang kayak gitu Pak ya. Misalnya tuan rumah udah nyediain perempuan-perempuan cantik, jadi suguhannya bukan makanan di sana. Setiap tamu disuguhin perempuan cantik misalnya. Jelas itu kemaksiatan. Haram kita untuk hadir. Tapi insya Allah di Kampung Curug gak ada. Ya. Semua walimah insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Atau yang disuguhkan juga makanan-makanan yang dihalalkan. Kemudian isinya juga isi-isi yang baik-baik, bukan isi-isi yang buruk dan sebagainya. Kemudian qawlu fal yujib ursan kana aw nahwahu aw mimma fi surur kal wiladati wal audi min as-safar wa hadha yufidu wujub al-ijabah li ayyi ta'amin yud'a ilaihi. Jadi menurut Syekh Nuruddin Aitir ya. Jadi beliau berkata inda Syafi'iyah sunnah. Menurut ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, itu menghadirinya dihukumi sunnah. Baik itu walimatul ursi ataupun walimah yang lainnya. Ya annaha tamliku malun falam tujib, lakin nahu khilaful hadits. Kama anna da'watahu nafiha haqqu takrimil muslim wa laysa ka'i tamlik. Kemudian qaulu fal yujib ursan ay bima fi fururun kal wiladati wal audi minas safar wa hadha yufidu wujubal ijabah. Jadi menurut Syekh Nuruddin Aitir beliau menjelaskan, ternyata yang wajib itu bukan hanya walimatul ursi kata beliau, termasuk walimah wiladah. Wiladah itu bahasanya itu kalau di Jawa itu apa? Namu ya. Orang habis melahirkan, kemudian tasyakuran lahiran, wiladah, walimatul wiladah. Itu wajib kita hadir. Kemudian kenapa? Karena di situ ada mendoakan jabang bayi, Pak. Karena di situ kita mendoakan jabang bayi yang baru lahir. Kemudian walimah yang wajib kita hadiri juga wal audu minas safar. Walimah yang diadakan karena kembali dari perjalanan. Jadi karena kembali dari perjalanan kemudian ngadain walimah tasyakuran, itu wajib kita datang, Pak. Karena orang-orang yang musafir itu doanya mustajab. Orang yang baru pulang dari bepergian itu doanya mustajab, Pak. Apalagi baru pulang dari Makkah dan Madinah. Maka Bapak kalau punya tetangga nih berangkat haji atau umroh, pas begitu baru pulang, ya, kalau bisa langsung minta doa. Karena doa mereka itu mustajab. Ya, masih ada bau-bau Makkah Madinah dan masih diiringi oleh para malaikat kalau memang niat umrah dan hajinya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bukan hanya mereka yang baru pulang dari haji, mereka yang baru pulang dari bepergian selama bepergiannya itu tidak untuk maksiat, itu tetap doanya mustajab. Misalnya ada orang habis pulang silaturahim, minta doanya, doakan saya. Mau berangkatnya Bapak, mau berangkatnya misalnya orang mau berangkat haji umroh, juga dianjurkan juga walimah safar, mendoakan supaya perjalanannya selamat. Kalau bisa ngasih uang saku, Pak, ya, ngasih uang saku buat orang-orang yang mau haji atau umroh. Enggak mesti banyak, 10.000 juga nggak masalah. Ya. Karena siapapun yang ngasih uang saku ke orang yang musafir, yang mau bepergian di jalan Allah haji dan umroh, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia makan dari duit yang kita kasih, Pak, jadi daging, kemudian dia dengan wasilah duit yang kita kasih kemudian jadi daging, jadi tenaga, dia bisa sa'i, bisa tawaf, Bapak juga dapat pahala sa'i, juga dapat pahala tawaf. Misalnya Bapak ngasih 10.000 nih, kemudian dia haji di lananya di Mekah, beli misalnya, beli shawarma misalnya,
Meskipun harganya bukan 10.000 Pak. Itu harganya berapa itu? Ada yang 5 real, ada yang 10 real. Nah, 10 real berarti kurang. Misalnya yang haji pakai duit yang Bapak kasih 10.000 ditambahi. Kan jadi tenaga, ya kan, karena makanan. Kemudian wasilah tenaga, ini orang tawaf. Bapak juga dapat pahala. Karena memang dia makan dari sedekah yang kita berikan ke orang yang mau haji atau umroh. Atau misalnya orang bepergian mau cari ilmu, kita kasih uang saku, pahalanya dahsyat luar biasa. Karena para ulama menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama itu sedekah untuk orang yang mencari ilmu dan sedekah untuk orang yang mengajarkan ilmu. Itu yang paling utama. Dan kemudian sedekah ke orang tua kita semuanya. Itu sedekah yang afdal. Termasuk itu tadi, sedekah ke orang yang safar dalam haji maupun safar dalam mencari ilmu atau safar dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-jumhur ala anna ijabah dan dawa itu'ami ghairil awu kursi mustahabun. Kalau kita, jadi menurut jumhur Pak, menurut jumhur ulama, memenuhi undangan selain walimatul kursi itu mustahab, dianjurkan. Di bahasa sunnah itu macam-macam Pak. Madzhab Imam Syafi'i membahasakan sunnah itu kadang-kadang dengan mustahab, kadang-kadang dengan mandub, kadang-kadang dengan tatawwu, kadang-kadang dengan nafilah. Ya, tapi kalau madzhab Imam Hanafi beda Pak. Masing-masing istilah itu punya makna tersendiri. Mustahab itu nanti beda dengan sunnah, tatawwu nanti beda dengan sunnah, tapi maknanya sama-sama sunnah. Karena menurut Imam Hanafi, tatawwu itu hal yang dilakukan oleh Nabi beberapa kali, tapi itu tetap sunnah. Ada sunnah ke perilaku atau hal yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada hal yang sering dilakukan Nabi, ada hal yang pernah dilakukan Nabi SAW hanya beberapa kali. Itu dalam madzhab Imam Hanafi ada makna tersendiri, meskipun inti maknanya ya sama-sama sunnah. Ya, tapi ada makna khusus tersendiri. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i, mau mustahab, mau sunnah, mau mandub, mau nafilah, mau tatawwu, itu ya maknanya sama-sama sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalau kita ini seperti walimatul kita, dia tahu lam yakun bid'ah ilahi bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu, karena walimatul hitam itu tidak ada, ya, tidak ada dan tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dihukumi sunnah, diperbolehkan. Artinya enggak semua yang enggak ada zaman Nabi itu enggak boleh diamalkan, boleh Pak, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau semua yang enggak pernah dilakukan enggak ada zaman Nabi enggak boleh, ya, maka Al-Quran yang kita baca enggak boleh dong kita baca, karena zaman Nabi itu enggak ada Al-Quran yang tertulis di buku. Paham Pak? Jadi memaknai bid'ah itu nanti jangan asal-asalan, hanya makna sempit perkara yang tidak ada zaman Nabi, yang enggak pernah dilakukan Nabi, itu namanya bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya bid'ah dolalah, karena menurut mereka bid'ah semuanya sesat. Tapi kita enggak Pak, karena dalam Imam Syafi'i, ya, kemudian pendapat Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, bid'ah ya ada bid'ah mandubah, atau bid'ah sunnah, bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh dan sebagainya. Ya, kalau semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi enggak boleh dikerjakan, maka pastinya membaca Al-Quran dengan tulisan-tulisan atau dengan kitab-kitab yang sudah ada pastinya enggak boleh. Tapi karena para ulama memberikan pengertian bahwa tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu enggak boleh diamalkan, maka sampai sekarang yang kita boleh baca Al-Quran dengan mushaf yang sudah ada. Jadi bahaya kalau misalnya ini nggak boleh diamalkan karena nggak ada zaman Nabi, nanti jadi bumerang buat orang yang ngomong. Nanti pas ditanya, ente baca Quran nggak baca? Al-Quran yang mana? Ini
Ada nggak zaman Nabi kayak gitu? Oh nggak ada. Oh berarti bid'ah dong. Berarti tidak semua yang tidak ada zaman Nabi nggak boleh diamalkan. Tetap boleh selama tidak melanggar syariat. Karena banyak kok amalan-amalan yang nggak ada zaman Nabi, bahkan Nabi nggak menganjurkan, tapi boleh diamalkan. Contoh, di zaman Nabi itu ada sahabat, wakilah sahabat Ali bin Abi Thalib. Menurut pendapat ada yang mengatakan itu sahabat Ali bin Abi Thalib ketika i'tidal itu bacaannya beda. Hamdan katsiran mubarakan fi. Pas selesai sholat, Nabi nanya, siapa yang baca tadi kalimat itu? Gak ada yang angkat tangan, Pak. Kalau mereka pada takut, akhirnya yang baca memberanikan diri angkat tangan. Saya ya Rasul, apa kata Nabi? Ribuan malaikat turun mendoakan orang yang baca. Artinya apa? Meskipun kalimat itu nggak diajarkan Nabi, karena itu isinya baik, tetap boleh diamalkan. Dan kalau seandainya yang tidak diajarkan Nabi itu haram diamalkan, sudah pasti Nabi ngomong dong, haram, ya kan? Gak boleh dosa. Tapi Nabi malah justru ngomong, 1000 malaikat turun mendoakan orang yang baca kalimat itu. Ini artinya jangan pernah kita memaknai perkara yang tidak ada zaman Nabi kemudian haram untuk diamalkan. Gak boleh, Pak. Perkara yang gak ada zaman Nabi atau tidak dikerjakan oleh Nabi itu boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu boleh. Dan kita jangan salah paham. Makanya perlunya kita mengkaji kitab-kitab yang luas biar pikiran kita juga terbuka. Ya, jangan baca kitab satu aja nanti pikirannya sempit. Jangan berburu ke satu orang aja. Nanti pikirannya sempit. Berburulah ke banyak ulama. Karena dengan kita berburu ke banyak ulama, banyak membaca kitab, insya Allah pikiran kita jauh lebih terbuka. Gampang nyalain orang dan sebagainya. Orang kenapa gampang nyalain orang lain? Ya karena sempit. Boleh jadi bacaan bukunya cuma itu aja, Pak. Artinya doktrinnya masuk ke buku itu, kemudian mereka nggak terbuka dengan buku-buku yang lain, akhirnya menyalahkan orang yang memang bacaan bukunya beda. Padahal yang dibaca oleh mereka itu benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau kita pengen terbuka, belajarlah dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun ulamanya, kalau memang mereka ulama, belajarlah ke mereka. Jangan hanya ke satu guru. Kemudian bacalah kitab-kitab yang lain. Kitab itu banyak, ulama banyak para kitab. Silahkan dikaji dengan para ulama. Insya Allah pikiran kita jadi terbuka. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, banyak duitnya, sehat walafiat dan panjang umur.